Implikasi. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan beberapa implikasi berkaitan 5 peran Alkitab yang ditemukan dalam narasi partisipan. Beberapa implikasi tersebut sebagai berikut. Pertama, bagi gereja. Sebagai berikut. Penyampaian firman Tuhan bukan hanya di hari Minggu saja melalui mimbar dan juga harus di dalam setiap aspek kehidupan jemaat. Pembacaan firman Tuhan bukan suatu pilihan bagi jemaat tetapi harus menjadi kebutuhan bagi jemaat. Untuk itu gereja harus memfasilitasinya dengan berbagai macam program seperti seminar pembacaan Alkitab, terbentuknya kelompok pembaca Alkitab. Salah satu pembacaan Alkitab dapat dilakukan dalam sepekan yang tertulis di Warta Jemaat. Bidang pembinaan di gereja perlu memikirkan kurikulum bagi pasangan yang baru menikah dengan dasar Alkitab yang kuat, sederhana, dan jelas, mengingat bagi pasangan berlatar belakang non-Kristen membutuhkan pembinaan dasar iman yang kuat di awal pernikahan. Kedua, bagi gembala dalam bimbingan pranikah. Dalam bimbingan pranikah, gembala harus mendidik para peserta memiliki kebiasaan membaca Alkitab, sehingga pemahaman peserta bimbingan pranikah sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, pertama, pemahaman tentang ketertarikan, oleh karena seiring dengan perjalanan kehidupan yang nyata ketertarikan dan bahkan kekaguman itu bisa berubah menjadi kekecewaan. Kedua, tingkat rasa ingin tahu pihak dari latar belakang non-Kristen untuk mengetahui ajaran Alkitab, bukan hanya memikirkan pernikahan saja. Pembacaan Alkitab tidak hanya di masa pranikah dan juga setelah menikah. Gembala juga perlu memperhatikan bukan saja kerohanian dari pasangan yang berlatar belakang non-Kristen, tapi juga yang berlatar belakang Kristen. Ketiga, bagi kelompok pembaca Alkitab. Mengingat besarnya peran kelompok pembaca Alkitab bagi pernikahan pasangan dengan latar belakang non-Kristen, maka para pemimpin kelompok pembaca Alkitab bekerja sama dengan para hamba Tuhan dan para pemimpin kelompok yang lain, perlu terus menggiatkan kelompok pembacaan Alkitab. Diskusi dan berbagi pengalaman tentang pengaruh peran Alkitab dalam relasi pernikahan akan sangat menolong suami atau istri dengan latar belakang non-Kristen untuk menyamakan pemahaman aplikasi dari bacaan Alkitab dengan pasangannya. Khususnya dalam menghadapi situasi di mana pasangan mengalami krisis kehidupan membutuhkan bantuan komunitas untuk menerjemahkan ajaran Alkitab dalam realita yang ada. Relasi personal pemimpin dengan anggota dan pengenalan akan kehidupan pernikahan anggota akan menolong mereka bertumbuh sesuai tahap kemampuan dan kebutuhan mereka masing-masing. Keempat, bagi Komisi Pasutri. Komisi Pasutri, pasangan suami istri, memiliki peran untuk mendukung serta merealisasikan program pembacaan Alkitab dalam Komisi Pasutri dan juga dalam keluarga masing-masing. Pengurus Komisi Pasutri dapat mengingatkan pasangan dalam hal membaca Alkitab setiap hari, memberi kesempatan setiap pasang untuk berbagi pengalaman yang mereka peroleh saat membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta terus memantau keseimbangan antara pelayanan, kehidupan rohani, dan relasi pernikahan anggotanya. Tema-tema yang diangkat dalam persekutuan pasutri juga perlu memperhatikan kebutuhan pasangan dengan latar belakang non-Kristen. Kelima, bidang ilmu teologi praktika.
Bidang ilmu teologi praktika harus bekerja sama dengan gereja dalam mengembangkan kurikulum dan program yang berkaitan dengan pembacaan Alkitab dan mendidik pasangan suami istri serta anak-anak dalam kebenaran Tuhan. Hal ini termasuk dalam area pendidikan agama dan pastoral. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan seperti berikut. Mengembangkan kurikulum pembelajaran Alkitab yang sesuai dengan konteks gereja setempat, yang dapat menjawab pergumulan pernikahan dengan perbedaan latar belakang agama. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada para hamba Tuhan, pemimpin gereja dan para aktivis untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengajar dan memimpin pasangan suami istri, khususnya yang menikah dengan pasangan berlatar belakang non-Kristen. Membantu gereja dalam merancang program pastoral dan konseling bagi pasangan suami istri dan keluarga, khususnya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan dalam pernikahan. Mendorong gereja untuk melibatkan pasangan suami istri dalam mendidik anak-anak dalam kebenaran Tuhan, sehingga orang tua bisa sehati dan searah dalam mendidik anak-anaknya dalam kebenaran firman Tuhan.